Halo, nama saya Fatoni, NIM 1733013. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang konsep keluarga. Yang pertama, definisi keluarga. Keluarga adalah perkumpulan dua atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan atau adopsi, dan tiap-tiap anggota keluarga selalu berinteraksi satu sama lain. Keluarga juga dapat diartikan sebagai suatu ikatan atau persekutuan hidup antar dasar perkawinan antara dua orang yang berkelainan jenis yang hidup bersama, atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendiri atau tanpa anak, baik anaknya sendiri atau anak adopsi, dan tinggal dalam sebuah rumah tangga. Yang kedua, tipe-tipe keluarga. Pembagian tipe ini tergantung kepada konteks keilmuan dan orang yang secara tradisional. Keluarga dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, secara tradisional, keluarga dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, keluarga inti adalah keluarga yang hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang diperoleh dari keturunan atau adopsi atau keduanya. Yang kedua, keluarga besar adalah keluarga inti ditambah anggota keluarga lain yang masih mempunyai hubungan darah, kakek sampai nenek, paman atau bibi. Yang kedua, secara modern, berkembangnya peran individu dan meningkatnya rasa individualisme, maka pengelompokan tipe keluarga selain di atas adalah: yang pertama, tradisional nuklir, yang kedua reconstituted nuklir, yang ketiga middle age atau aging couple, yang keempat diadik nuklir, yang kelima single parent, yang keenam dual career, yang ketujuh computer married, yang kesembilan single adult. Tipe-tipe keluarga khususnya di Indonesia. Yang pertama, tipe keluarga bangsawan, yaitu tipe keluarga bangsawan yaitu di mana keturunan raja-raja atau pangeran masih memegang teguh sekali tingkat kebangsaan yang dimiliki. Yang kedua, tipe keluarga petani, yaitu tipe keluarga ini sangat mengutamakan pekerjaan bertani. Pekerjaan yang lain terasa kurang sesuai dengan dirinya. Yang ketiga, tipe keluarga intelek, yaitu tipe keluarga ini jelas mendambakan intelektualitas ataupun pendidikan. Keluarga ini menghendaki keturunannya dapat mencapai pendidikan setinggi-tingginya hingga gelar sarjana. Yang keempat, ada peran keluarga. Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem. Peran perawat yang dimaksud adalah cara untuk menyatakan aktivitas perawat dalam praktik, di mana telah menyelesaikan pendidikan formalnya yang diakui dan diberikan kewenangan pemerintah untuk menjalankan tugas dengan kode etik profesi. Yang pertama, peran keluarga formal keluarga. Peran yang terkait yaitu sejumlah perilaku yang kurang lebih bersifat homogeni. Ada peran yang membutuhkan keterampilan dan kemampuan tertentu. Peran formal yang standar dalam keluarga yaitu pencari nafkah, ibu rumah tangga, tukang perbaiki rumah, supir, pengasuh anak, manajer kesehatan, dan tukang masak. Peran dasar yang membentuk posisi sebagai suami ayah dan istri ibu. Yang pertama, peran sebagai provider atau penyedia. Yang kedua, sebagai pengatur rumah tangga. Yang ketiga, perawatan anak yang baik sehat maupun yang sakit. Yang keempat, sosialisasi anak. Yang kelima, rekreasi. Yang keenam, persaudaraan atau kinship, memelihara hubungan keluarga paternal dan maternal. Yang ketujuh, peran terapeutik, memenuhi kebutuhan afektif. Yang kedelapan, peran seksual. Yang kedua, peran informal keluarga, yaitu peran-peran informal keluarga bersifat implisit, biasanya tidak tampak, dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan emosional, individual, dan atau untuk mencapai keseimbangan dalam keluarga. Yang kelima, fungsi dan struktur keluarga. Fungsi keluarga meliputi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi biologis, yaitu fungsi untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membersihkan anak, serta memenuhi gizi keluarga. Yang kedua, fungsi psikologis, yaitu memberikan kasih sayang dan rasa aman bagi keluarga, memberikan perhatian di antara keluarga, memberikan kedewasaan pribadi kepada anggota keluarga, serta memberikan identitas keluarga. Yang ketiga, fungsi sosialisasi pada anak, yaitu membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan masing-masing dan meneruskan nilai-nilai budaya. Yang keempat, fungsi ekonomi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan keluarga saat ini dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa yang akan datang. Yang kelima, fungsi pendidikan, yaitu menyekolahkan anak untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, membentuk perilaku anak sesuai dengan bakat yang minat dimiliki.
Yang keenam, ada struktur keluarga, yaitu struktur keluarga terdiri atas bermacam-macam, di antaranya yang pertama, patrilineal. Patrilineal adalah keluarga sedarah yang terdiri atas sanak saudara-saudara dalam beberapa generasi di mana hubungan disusun melalui jalur garis ayah. Yang kedua, matrilineal, yaitu matrilineal adalah keluarga sedarah yang terdiri atas sanak saudara-saudara dalam beberapa generasi di mana hubungan disusun melalui jalur garis ibu. Yang ketiga, ada matrilokal, yaitu sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga saudara istri. Yang keempat, patrilokal, yaitu patrilokal adalah sepasang suami yang tinggal bersama keluarga saudara suami. Yang kelima, keluarga kawinan, yaitu keluarga kawinan adalah hubungan suami istri sebagai dasar bagi pembina keluarga dan beberapa sanak saudara yang menjadi bagian keluarga karena adanya hubungan dengan suami istri. Yang ketujuh, ciri-ciri struktur keluarga. Yang pertama, terorganisasi, yaitu saling berhubungan, saling ketergantungan antar anggota. Yang kedua, ada keterbatasan, di mana setiap anggota memiliki kebebasan, tetapi mereka juga mempunyai keterbatasan dalam menjalankan fungsi dan tugas masing-masing. Yang ketiga, ada perbedaan dan kesusunan, yaitu setiap anggota keluarga mempunyai peranan dan fungsinya masing-masing. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya meminta maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.